Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menjanjikan sukacita kepada kita apabila kita tinggal di dalam kasih-Nya. Tinggal di dalam kasih Yesus berarti menemukan suatu kebebasan karena kita mengandalkan diri kepadanya. Apabila kita tinggal di dalam kasih Yesus, maka kita pun akan mengakui bahwa hanya Dialah yang memberikan kepada kita kuat kuasa untuk mengampuni, untuk saling mengasihi, dan untuk mengalami keagungannya. Sukacita akan datang ketika kita mengatakan kepada Yesus, "Yesus, aku tidak dapat berbuat apapun yang baik tanpa Engkau. Namun melalui Engkau, semuanya menjadi mungkin." Tuhan mengetahui bahwa kebanyakan kita memiliki iman yang masih jauh dari iman sempurna. Namun setiap hari, Dia menyambut kita dengan tangan yang terbuka lebar. Setiap hari Yesus memberikan kepada kita kekuatan untuk mentaatinya dan juga kemampuan untuk bangkit berdiri lagi setiap kali kita jatuh. Saudara-saudari yang terkasih, berapa besar kasih Allah kepada kita? Allah mengaruniakan putranya sendiri untuk mati bagi kita, bahkan ketika kita masih menjadi musuh-musuhnya. Inilah yang ditulis oleh Santo Paulus dalam Roma bab 5 ayat 6-8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Ia mengutus Roh Kudus-Nya agar kita dapat ikut ambil bagian dalam sengsara dan kematian Kristus dengan mati terhadap dosa, dan ikut ambil bagian dalam kebangkitan-Nya dengan dilahirkan kembali dalam suatu hidup baru. Allah menawarkan kepada kita sukacita setiap hari selagi Dia mentransformasikan hati dan hidup kita. Allah telah memberikan begitu banyak kepada kita. Karena kematian dan kebangkitan Yesus, kita dapat berada dekat dengan Bapa Surgawi dalam doa-doa, devosi, dan ekaristi, serta kita juga dapat memohon pertolongan-Nya ketika kita berada dalam kesusahan dan menerima penghiburan-Nya pada saat-saat hati kita terluka. Saudara-saudari yang terkasih, terkadang kehidupan Kristiani dapat terasa sebagai sebuah beban berat. Berat apabila menaruh kepercayaan pada Allah saja ketika segala sesuatu dalam hidup kita terasa tidak beres dan malah berantakan. Mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, melaksanakan tugas pelayanan yang sulit dengan gembira, semua ini memasukkan kita ke dalam suatu pergumulan yang serius dan terus-menerus dengan kodrat manusiawi kita yang cenderung untuk berdosa. Akan tetapi, pada saat-saat kita merasa letih lesu,
Sumber penyegaran kita adalah keyakinan bahwa Allah yang sama yang telah memberikan putranya masih mengasihi kita dengan begitu mendalam, sehingga Dia akan melakukan apa saja yang diperlukan untuk membawa kita kepada dirinya. Roma bab 8 ayat 31-39. Bahkan ketika kita gagal dan merasa tidak ada sesuatu pun yang baik dalam diri kita, Allah tetap rindu untuk menyambut kita. Pernyataan-pernyataan sedemikian seharusnya membebaskan kita sampai pada suatu titik di mana kita tidak hanya mengalami damai sejahtera, melainkan juga merasa berbahagia, bahkan merasa terbebaskan dari beban berat yang selama ini kita pikul. Kapan terakhir kali kita mensyukuri dengan penuh sukacita kasih Allah dan segala hal baik yang diberikannya kepada kita? Allah memang ingin diri kita mengalami sukacita. Oleh karena itu, marilah kita memohon kepadanya agar menunjukkan dengan jelas kebebasan kita dalam Kristus, sehingga kita dapat sungguh bersukacita. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga gereja merayakan peringatan Santo Athanasius, uskup dan pujangga gereja. Athanasius dilahirkan sekitar tahun 297 di Alexandria, Mesir. Ia membaktikan seluruh hidupnya untuk membuktikan bahwa Yesus adalah sungguh Allah. Hal ini amat penting karena sekelompok orang yang termasuk aliran Arianisme menyangkalnya. Sebelum ia menjadi seorang imam, Athanasius telah banyak membaca buku tentang iman. Oleh sebab itulah dengan mudah ia dapat menunjukkan kelemahan-kelemahan ajaran bid'ah Arian. Athanasius ditabiskan sebagai uskup agung Alexandria ketika usianya masih belum 30 tahun. Selama 46 tahun, ia menjadi seorang gembala yang menggembalakan umatnya dengan gagah berani. 4 orang kaisar Romawi tidak dapat memaksanya berhenti menuliskan penjelasan-penjelasannya yang terang dan jelas mengenai iman kita yang kudus. Para musuhnya menganiayanya dengan berbagai cara. 5 kali ia diusir dari keuskupannya sendiri. Pengasingannya yang pertama berlangsung 2 tahun lamanya. Ia dibuang ke kota Trier pada tahun 336. Seorang uskup yang baik, Santo Maximinius, menyambutnya dengan hangat. Pengasingan-pengasingan lainnya berlangsung lebih lama. Athanasius dikejar-kejar oleh orang-orang yang hendak membunuh dia. Di salah satu pengasingannya, para rahib menyembunyikannya di padang gurun selama 7 tahun. Para musuhnya tidak dapat menemukannya. Suatu ketika, para prajurit kaisar mengejar Athanasius hingga ke sungai Nil. Mereka berhasil mengejar kita, teriak para sahabat uskup. Tetapi Athanasius sama sekali tidak khawatir. Putar balik perahu kita, katanya tenang, mari menyongsong mereka. Para prajurit di perahu yang lain berteriak, apakah kalian melihat Athanasius? Jawab mereka, kami tidak jauh darinya. Perahu musuh melaju sekencang-kencangnya dan Athanasius pun selamat. Umat di Alexandria mengasihi uskup agung mereka yang baik hati itu. Ia seperti seorang bapa bagi mereka. Sementara tahun-tahun berlalu, mereka menghargainya lebih dan lebih lagi. Betapa banyak ia telah menderita bagi Yesus dan gerejanya. Umatlah yang mengatur serta mengusahakan agar ia dapat hidup dengan tenang. Ia menghabiskan 7 tahun terakhir hidupnya dengan tenang bersama mereka. Para musuh tetap mengejarnya, namun tak pernah dapat menemukannya. Selama masa itu, Santo Athanasius menulis tentang riwayat hidup Santo Antonius Pertapa. Antonius telah menjadi sahabat dekatnya
sejak Athanasius masih muda. Santo Athanasius wafat dalam damai pada tanggal 2 Mei tahun 373. Ia menjadi salah seorang santo terbesar dan tergagah di sepanjang sejarah gereja. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menugasi Santo Athanasius uskupmu untuk membela kealahan putramu. Kami mohon, semoga kebenaran ini semakin meresap dalam hati kami, sehingga kami semakin mendalami iman kami dan semakin berkembang dalam cinta kasih. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.